Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dharma Jasuli, STMT, dosen dari Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Sipil. Jadi akan saya menyampaikan masalah mata kuliah teknologi bahan selaku mata kuliah yang diampu oleh saya di program studi teknik sipil, di mana mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa secara totalitas mengenai bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan dari teknologi bahan untuk kebutuhan bangunan. Yang akan saya bahas adalah mengenai bahan kayu dan semen. Adapun kayu ini merupakan bahan yang wajib yang diketahui oleh mahasiswa pada umumnya, bahwa kayu merupakan bahan konstruksi yang sangat bagus, baik dari struktur kekuatannya, baik dari segi keindahannya, baik dari segi tingkat keawetan dan tingkat pemakaian. Jadi kayu tersebut yang khususnya ada di negara kita, di Indonesia, ini sangat banyak jenis-jenisnya. Yang umum yang sudah dikenal di bahan bangunan adalah kayu jati dan kayu mahoni, kayu meranti. Itu adalah sejenis kayu yang sangat bagus keberadaannya untuk bahan struktur, terutama untuk struktur rangka atap, struktur untuk kolom, struktur untuk jembatan, struktur untuk bahan-bahan bangunan yang lain seperti kusen jendela dan kusen pintu. Begitu juga kayu tersebut pada saat sekarang ini sangat langka. Jadi perlu kita dipikirkan secara bersama bagaimana kayu tersebut bisa disuplai, bisa menjangkau dari kebutuhan bahan struktur. Karena keberadaannya sangat langka, jadi kayu tersebut ada bahan pengganti alternatif lainnya. Seperti contohnya adalah saat sekarang kita bangun mau struktur rangka atap, walaupun tidak menggunakan kayu, cukup menggunakan bahan galvalume atau baja ringan. Terus yang kedua, masalah semen. Semen ini merupakan hal yang sangat wajib kebutuhan untuk suatu bangunan. Dari bangunan apapun, kita mau bangun gedung, mau bangun jalan, mau bangun bendungan, mau bangun pelengsengan, saluran, baik saluran drainase ataupun saluran irigasi, ini semuanya akan membutuhkan semen. Sebagai contoh adalah semen ini merupakan bahan perekat. Contohnya adalah beton. Beton dibuat dari material pokok. Yang pertama adalah agregat kasar, merupakan kerikil, agregat halus merupakan pasir, dan perekatnya adalah bahan semen, itu merupakan beton. Beton tersebut kekuatannya bisa diukur dari pemakaian, kira-kira dibutuhkan untuk apa strukturnya. Misalkan untuk struktur jembatan, struktur portal untuk bangunan gedung berlantai, struktur untuk rabatan, struktur untuk beton bertulang, ini mempunyai kekerasan yang berbeda-beda sesuai dengan manfaatnya dan fungsinya diperuntukkan untuk apa. Ini perlu saya berikan kepada mahasiswa karena ini merupakan capaian yang sifatnya adalah spesial untuk keteknikan. Jadi mahasiswa perlu memahami secara umum masalah gambaran bahan-bahan yang akan dipakai dalam suatu bangunan sipil dari semua jenis bangunan apapun. Jadi untuk semen ini memang untuk pemahaman kepada mahasiswa, terutama mahasiswa harus mengetahui bagaimana sih semen tersebut dibentuk dari bahan apapun, terus bagaimana sih perilakunya dan bagaimana sifat-sifatnya. Ini harus perlu diketahui secara mendalam oleh mahasiswa program studi teknik sipil. Terus untuk
keberlangsungan pada saat sekarang ini memang sangat banyak kebutuhannya, baik itu semen ataupun kayu, sehingga untuk lebih lengkapnya saya akan menyampaikan untuk pertemuan dengan proses video pembelajaran. Mungkin itu saja yang akan saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan sekarang saya akan memberikan pembelajaran mengenai mata kuliah teknologi bahan, yaitu mengenai kayu dan semen. Terus kayu itu pembahasannya adalah kayu dan perkembangan dalam konstruksi sipil. Kayu bukan hal yang asing di telinga kita. Kayu telah dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Berbagai pemanfaatannya telah membantu kehidupan sehari-hari. Sebagai mahasiswa teknik sipil, kayu adalah material yang umum digunakan dalam konstruksi bangunan. Sebagai bahan, alam terdapat kelebihan-kelebihan sendiri yang dimiliki oleh kayu dan tidak dapat ditemukan pada material lain. Hal ini yang menjadi nilai tersendiri untuk kayu dan menjadikan kayu sebagai pilihan dalam struktural bangunan. Jadi kayu tersebut secara umum adalah pohon yang kita dapatkan dari tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon atau trash, dan termasuk vegetasi alam. Sebagai bahan bangunan, kayu adalah digunakan sebagai bahan bangunan olahan yang diperoleh dengan jalan mengkonversikan kayu bulat menjadi kayu berbentuk balok atau papan. Menurut sifat-sifatnya, sifat mekanik kayu, yang pertama adalah keteguhan tarik, keteguhan tekan, keteguhan geser, keteguhan lengkung, kekakuan, keuletan, kekerasan, keteguhan belah, dan penggunaan kayu, bangunan atau konstruksi. Adapun penjelasan dari keteguhan tarik sejajar arah serat, keteguhan tarik tegak lurus arah serat, keteguhan tekan atau kompresi, keteguhan tekan sejajar arah serat, keteguhan tekan tegak lurus arah serat. Keteguhan geser, penjelasannya adalah keteguhan geser sejajar arah serat, keteguhan geser tegak lurus arah serat, keteguhan geser miring, keteguhan lengkung atau lentur. Keteguhan lentur statik, yaitu kekuatan kayu menahan gaya yang mengenainya secara perlahan-lahan. Keteguhan lengkung pukul, yaitu kekuatan kayu menahan gaya yang mengenainya secara mendadak. Kekakuan adalah kemampuan kayu untuk menahan perubahan bentuk atau lengkungan. Kekakuan tersebut dinyatakan dalam keuletan. Keuletan adalah kemampuan kayu untuk menyerap sejumlah tenaga yang relatif besar atau tahan terhadap kejutan-kejutan atau tegangan-tegangan yang berulang-ulang yang melampaui batas proporsional serta mengakibatkan perubahan bentuk yang permanen dan kerusakan sebagian. Terus sifat berikutnya adalah kekerasan. Kekerasan adalah kemampuan kayu untuk menahan gaya yang membuat takik atau tekukan atau kikisan, abrasi, bersama-sama dengan keuletan, kekerasan merupakan suatu ukuran tentang ketahanan terhadap pengausan kayu. Keteguhan belah, faktor luar eksternal pengawetan kayu
kelembaban lingkungan, pembebanan dan cacat yang disebabkan oleh jamur atau serangga perusak kayu. Faktor dalam kayu internal, cacat mata kayu, serat miring dan sebagainya. Cacat pada kayu, kerusakan dan cacat pada kayu mengakibatkan kekuatan kayu menurun, harga kayu rendah, serat mutu dan nilai pakai kayu menurut kerusakan pada kayu meliputi retak-retak pecah belah, serangan jamur dan serangan serangga. Jenis-jenis cacat pada kayu. Yang pertama adalah cacat mata kayu, pecah dan belah, pecah busur dan pecah gelang, hati kayu rapuh, jamur penyerang kayu, serangga perusak kayu, lubang gesek dan lubang cacing laut. Kerusakan dan cacat pada kayu mengakibatkan kekuatan kayu menurun, harga kayu rendah, serat mutu dan nilai paket kayu menurun. Kerusakan pada kayu meliputi retak-retak pecah, belah, serangan jamur dan serangan serangga. Perkembangan kayu dalam dunia bangunan ya. Pada saat ini bambu komposit sebagai bahan bangunan alternatif pengganti kayu. Jadi ketika kayu sangat langka, baik itu sebagai perancah pada beton, bisa menggunakan penyangga walaupun tidak terbuat dari kayu, kita ngambil alternatif lainnya, yaitu adalah menggunakan bambu. Ada juga yang sudah jadi gitu ya, untuk perancak suatu beton, baik itu plat atau kolom, itu merupakan dari baja ya, langsung. Namanya adalah scaffolding. Scaffolding itu untuk penguat ketika kita mau bikin beton gitu ya, baik itu plat, kolom atau balok gitu ya. Itu perancak untuk menguati, untuk bisa menahan gaya yang ada di atasnya. Itu alternatif material ya. Karena kayu saat sekarang ini keberadaannya kan sangat sulit kan, sangat langka, dan harganya sangat luar biasa, sangat tinggi katakanlah. Kayu tersebut kan mempunyai faktor nilai eksternal dan nilai internal. Dari kekuatannya oke, dari segi seni keindahannya sangat bagus, gitu ya. Sehingga teman-teman harus paham mengenai kayu terlebih dahulu. Kalau kita lihat kan, bangunan-bangunan zaman dulu kan banyak menggunakan kayu. Beda dengan bangunan saat ini kan. Kalau saat ini kan lebih banyak menggunakan bahan bangunan alternatif lainnya. Contohnya sekarang adalah struktur rangka atap. Dulu kan kebanyakan menggunakan kayu, tapi sekarang sudah pindah beralih ke bahan lain dengan menggunakan galvalum sebagai rangka atap. Galvalum atau baja ringan juga sebagai kusen pintu dan kusen jendela. Karena kayu sangat mahal. Kayu juga dibutuhkan untuk apa? Nilai yang mengedepankan nilai seninya aja. Tampilan depan, daun pintu, itu biasanya banyak menggunakan kayu. Dan kayu tersebut jenisnya sangat banyak sekali. Kayu yang sangat bagus yaitu adalah jenis pohon kayu jati, gitu ya. Selain kayu jati, itu ya tingkat keawetannya di bawahnya, termasuk tingkat kekuatan yang di bawahnya kelas yang namanya kayu jati, gitu ya. Dan kayu jati tersebut sekarang sangat langka gitu ya, dan harganya sangat biasa, sangat mahal kala-kala. Ya ada juga kayu lain gitu ya, tapi sifat strukturnya kurang kuat, hanya dipakai sebagai sifat yang sifatnya semi permanen, sifatnya sementara untuk balok, begesting, balok, kolom, terus dan plat gitu ya. Itu sifatnya sementara, bukan terbuat daripada kayu jati, jenis kayu lainnya. Lanjut ya. Bambu. Saat ini kayu yang berkualitas semakin sulit diperoleh di pasaran, sehingga perlu dicari bahan lain sebagai penggantinya. Bambu cepat tumbuh adalah salah satu jenis yang dapat digunakan. Ini ya gambar kayunya ya. Keuntungan banyak didapat di Indonesia dan bisa didaur ulang lagi ketersediaannya dengan
menahan kembali reboisasi. Mudah dikerjakan dan mudah dibentuk sesuai kebutuhan dan penggunaannya serta harga yang relatif murah. Kekuatan kayu cukup tinggi dan ringan. Daya tahan terhadap listrik dan bahan kimia, kecuali bahan kimia yang keras, cukup tinggi atau baik. Pada jenis kayu tertentu mempunyai tekstur yang indah sehingga mempunyai nilai dekoratif yang indah dan baik. Kedap suara. Oke ya. Ini untuk sesi di awal pertama kali, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, akan menyampaikan bahan bangunan yaitu kayu sama semen. Mungkin teman-teman ada yang perlu dipertanyakan masalah kayu, dipersilakan kita interaksi ya. Mungkin dari Reno, masalah kayu. Reno mau bertanya mengenai kayu, masalah apa? Mohon izin saya yang akan bertanya saja Pak. Ya. Lalu bagaimana cara kita bisa memilih kayu yang tepat untuk proyek Pak? Oke. Teman-teman ada yang bisa jawab ya? Ya, Ada yang bisa bantu ya? Ya silakan Reno. izin menjawab pertanyaan dari Ya silakan. Jadi tips untuk memilih kayu yang tepat yaitu yang pertama tentukan tujuannya. Maksudnya dari tentukan tujuannya, kayu tersebut mau digunakan apa? Seperti furnitur atau konstruksi dan dekorasi. Dan yang kedua itu kita untuk memilih kualitas. Itu kita tentukan kualitasnya. Yang tinggi, sedang atau rendah. Yang ketiga yaitu pertimbangkan daya tahan seperti cuaca, kelembapan, dan terhadap serangga. Dan yang keempat, pilih warna dan tekstur sesuai dengan desain yang diinginkan. Nah, untuk contoh kayu yaitu terdapat dua contoh. Kayu keras meliputi seperti kayu jati, mahoni, dan difokuskan untuk kebutuhan furnitur dan dekorasi. Dan untuk kayu lunak terdapat pinus dan spruce, yaitu kegunaannya untuk konstruksi dan dekorasi. Nah, untuk tips memilih kayu yang tepat, yaitu yang pertama sesuaikan dengan anggaran. Kayu yang berbeda memiliki harga yang berbeda-beda. Dan yang kedua yaitu untuk periksa kualitas. Pastikan kayu yang dipilih memiliki kualitas yang baik. Mungkin itu penjelasan dari saya. Ya. Gimana ya? Sudah paham yang lain ya? Masalah kayu ya? Mungkin kalau sudah paham, saya lanjutkan ke berikutnya pembahasannya masalah Portland semen, masalah semen. Jadi semen ini merupakan bahan bangunan yang sifatnya wajib. Jadi kalau misalkan kita mau bangun apapun, bangun gedung gitu ya, bangun jalan rabat, bangun mau bikin bendungan, tembok penahan tanah, pelengsengan, semuanya tidak akan terlepas dengan menggunakan semen. Kalau tidak menggunakan semen, tidak akan jadi. Karena semen itu adalah sifatnya adalah perekat, sebagai perekat antar material yang akan kita campur gitu ya. Biasakan beton kan, itu direkatkan sama pasir dan kerikil, dan juga ada airnya gitu. Jadi pengertian semen, Portland adalah suatu bahan konstruksi yang paling banyak dipakai, serta merupakan jenis semen hidrolik yang terpenting penggunaannya antara lain meliputi beton, adukan plesteran, bahan penambal, adukan encer, grout, dan sebagainya. Semen Portland dipergunakan dalam semua jenis ton struktural seperti tembok, lantai, jembatan, terowongan yang diperkuat dengan tulangan atau tanpa tulangan. Selanjutnya semen Portland itu digunakan dalam segala macam adukan seperti pondasi, telapak, dan tembok. Ini ya. Penyediaan bahan baku untuk membuat semen Portland ada beberapa persenyawaan yang harus terdapat dalam bahan dasar, the four main element, yaitu yang pertama adalah oksida kalsium, terus oksida silikon, oksida aluminium, dan oksida besi. Untuk memenuhi bahan tersebut, PTSP menggunakan bahan mentah utama, yaitu batu kapur. Batu kapur ini sebagai sumber kalsium, oksida,
yang persentasenya terdapat dalam batu kapur sebesar 50%. Sedangkan penggunaan tanah liat sendiri di dalam bahan baku secara keseluruhan adalah sebanyak 80%. Batu silika. Bahan ini digunakan sebagai sumber silisium, oksida dan aluminium oksidan, dan oksida besi. Bahan ini mengandung 65% oksida silisium, 30% oksida aluminium, dan 7% oksida besi. Kebutuhan bahan ini dalam bahan pengolahan bahan dasar adalah 10%. Tanah merah digunakan sebagai sumber aluminium, oksida 29%, dan oksida besi 10%. Kebutuhan secara keseluruhan plus 10%. Hal yang menyulitkan di dalam pemakaian bahan ini adalah kandungan air 30% dan batu 3%. Bahan mentah tambahan pasir besi. Untuk membuat semen Portland yang berwarna lebih gelap, maka perlu ditambahkan bahan mentah pasir besi yang didatangkan dari Cilacap. Bahan ini mengandung oksida besi sekitar 83% dan dipakai sebanyak plus 2%. Kegunaan sebagai flux dalam pembakaran dan mempengaruhi warna semen. Pembuatan semen Portland dibuat dari serbuk halus, mineral kristalin yang komposit utamanya adalah kalsium dan aluminium silikat. Penambahan air pada mineral ini menghasilkan suatu pesta yang jika mengering akan mempunyai kekuatan seperti batu. Semen Portland ini dibuat dari serbuk halus mineral kristalin. Klinker dibuat dari batu kapur, tanah liat, dan bahan dasar berkadar besi. Batu kapur di Indonesia tersedia melimpah. Kebanyakan pabrik semen dibangun di dekat Gunung Kapur. Pembuatan semen Portland dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Yang pertama adalah penambangan di kuari, pemecahan di crushing plant, penggilingan blending, pencampuran bahan-bahan, pembakaran, penggilingan kembali hasil pembakaran, penambahan bahan tambahan, gypsum, pengikatan, packing plant. Secara umum proses pembuatan semen dilakukan atas dua proses, yaitu yang pertama adalah proses basah dan proses kering. Proses basahnya ya, pada proses basah sebelum dibakar bahan dicampur dengan air dan digiling hingga berupa bubuk halus. Proses basah umumnya dilakukan jika yang diolah merupakan bahan-bahan lunak seperti kapur dan lempung. Proses kering biasa digunakan untuk jenis batuan yang lebih keras, misalnya untuk batu kapur jenis silat. Pada proses itu bahan dicampur dan digiling dalam keadaan kering menjadi bubuk kasar selanjutnya. Bahan tersebut dimasukkan ke dalam silin dan proses selanjutnya sama dengan proses basah. Ya, ini ya. Temperatur dalam silin dinaikkan secara perlahan hingga mencapai temperatur klinker, di mana difusi awal terjadi. Temperatur ini dipertahankan sebagai campuran membentuk butiran. Gas tersebut kemudian didinginkan dalam klinker, stroke, dan selanjutnya dihancurkan menjadi butiran-butiran yang halus. Ini ya, saya buatkan arah seletnya, jalurnya pada proses dua ini, proses basah dan proses kering. Bagian giling terus ya, kalau yang proses kering bagian dicampur, dilanjutkan terus, bisa dilihat di selet gitu ya, sehingga akan menjadi ini, dimasukkan ke tanur semen sekian 1400 derajat Celcius panasnya ya. Terus granulasi udara dingin atau air, klinker, bahan campuran dimasukkan gypsum. Ini gambarnya ya, proses-prosesnya gitu ya. Ya oke. Mungkin itu saja yang saya sampaikan masalah semen. Silakan kalau ada pertanyaan mengenai semen. Silakan ya. Kenapa harganya itu berbeda-beda padahal bahannya yang digunakan sama? Ada yang bisa jawab? Silakan. Selain dari bahannya kan kita harus melihat dari produksinya. Siapa tahu ada salah satu pabrik itu produksinya lebih
banyak daripada pabrik yang lain. Karena permintaan dari pasar atau konsumen itu sungguh banyak. Mungkin itu yang menyebabkan perbedaan dari setiap, walaupun setiap semen itu sama, kan itu yang membuat perbedaan menurut saya gitu. Ya, pada intinya kan pemasaran gitu ya. Semen itu memang banyak mereknya. Yang pertama kali awal keluar kan mereknya adalah semen Gresik. Setelah itu ada merek-merek yang lain. Tentunya semen Gresik ini harganya melebihi dari semen-semen yang baru beredar. Misalnya kalau campurannya secara pasti sebagaimana yang jelaskan tadi, bahan-bahannya ya sama gitu. Cuma masalah pemasarannya gitu ya. Karena semen itu kan sesuai dengan kebutuhan kan, diperuntukkan untuk apa gitu ya. Mungkin kalau untuk yang lahan sifatnya kering, ada semen khusus yang memang sangat pas, sangat cocok digunakan untuk ketika tidak berhubungan dengan air. Kalau misalkan kita buat bendungan atau saluran drainase irigasi itu kan akan tergenang air, ada hubungannya dengan basah terus. Mungkin ya dipastikan ada semen khusus gitu ya, yang digunakan untuk bisa menahan genangan air gitu ya. Begitu juga semen-semen yang lain gitu. Terus ada yang lain juga? Pertanyaan yang lain apa kira-kira? Lucy mau tanya masalah semen? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Yang lain sudah paham kan? Ya, oke. Jadi saya harapkan teman-teman mengenai teknologi bahan konstruksi ini, artinya pada saat proses belajar mengajar memang saya menyampaikan. Tapi setidaknya teman-teman harus punya inisiatif sendiri untuk mengembangkan ilmu kalian, untuk mencari dan mengembangkan diri kalian mengenai teknologi bahan-bahan yang ada di saat sekarang ini ya, di dunia konstruksi saat sekarang ini. Karena kebutuhan bahan ini setiap tahun akan semakin meningkat. Apalagi yang namanya semen ini dipakai untuk semua. Kita mau bangun apapun tetap menggunakan semen. Kalau untuk jalan baru tidak menggunakan semen yang sifatnya aspal. Tapi kalau jalan untuk beton rigid, untuk beton bertulang, untuk rabatan, untuk paving itu pasti tidak akan terpas yang namanya semen. Makanya semen itu sangat banyak kebutuhannya. Jadi yang namanya pembangunan akan terus-terusan karena untuk menunjang infrastruktur kebutuhan masyarakat secara langsung. Baik infrastruktur jalan yang ada di desa ataupun yang ada di wilayah perkotaan ya. Entah itu untuk lingkungan, entah itu untuk yang menghubungkan antar kebutuhan untuk di desa biasanya antar dusun. Kalau di perkotaan untuk bisa menunjang kebutuhan akan jalan infrastruktur yang baik di lingkungan perkotaan tersebut, ini akan terus-terusan akan dibangun. Mungkin itu saja pertemuan saat sekarang ini. Kalau ada hal yang kurang berkenan, saya minta maaf, ya gitu ya. Teman-teman, saya harapkan belajar terus-terusan, bukan hanya kita belajar pada saat proses belajar mengajar di ruang kuliah ini, tapi di luar kalian gali terus-terusan yang berkenaan dengan teknologi bahan lah gitu ya. Ada pengembangan diri kalian masalah mata kuliah teknologi bahan konstruksi. Gitu ya. Mungkin itu saja pertemuan saat sekarang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.